Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam persiaran hidup, hanya orang berimanlah yang dapat disembuhkan. Dan orang yang disembuhkan adalah orang yang mau meninggalkan kebiasaan lama dan selalu hadir dalam hidup yang baru di dalam kebenaran dan kebaikan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala cinta yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kesembuhan kami dari dosa-dosa asal kami. Kini ya Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan itu untuk menerangi hati kami, agar kami di dalam setiap tingkah laku kami sungguh memuliakan Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat memasuki pekan yang baru. Dan jangan takut untuk tetap mengutamakan tinggal di rumah jika tidak ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita yang mengharuskan kita keluar rumah. Bacaan hari ini di dalam Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana pelayanan Paulus dan Barnabas. Ada hal yang menarik. Di sana dikatakan bahwa ketika ia menjelaskan, Paulus melihat pendengarnya menatap dia dan melihat bahwa ada orang beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus menghampiri orang itu dan mengatakan, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu berdiri. Ketika melihat ayat ini, saya melihat bukan karena Paulus yang menyembuhkan, ataupun bukan karena Barnabas yang ada bersama-sama Paulus yang menyembuhkan, tetapi karena iman orang itu. Paulus mengatakan bahwa ia melihat pendengarnya, bahwa ia adalah orang beriman. Maka ia menghampiri dan menyembuhkan orang itu. Dengan kata lain, hari ini kita melihat kesaksian bahwa orang beriman dengan tulus, orang beriman yang benar, imannya membawa dia kepada kesembuhan. Pertanyaan kita yang patut kita refleksikan ialah, apakah aku sudah beriman dengan benar? Apakah kita beriman hanya karena aturan untuk mencantumkan agama pada identitas kita? Ataukah kita benar-benar beriman karena kita percaya Tuhanlah penyelenggara hidup di dalam persiarahan hidup kita di dunia ini? Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita orang beriman, maka beranilah membiarkan iman itu bekerja di dalam hati kita, dan biarkanlah hati kita terbuka akan karya Roh Kudus. Membiarkan hati kita dilebur, diproses untuk mengasihi satu dengan yang lain. Maka sembuhlah ketika kita menjadikan rumah kita sebagai sekolah kasih. Injil hari ini di dalam Injil Yohanes, Yesus menjanjikan penghibur yang diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita semua. Hari ini sangat menarik. Yohanes lagi-lagi menekankan ajaran Yesus. Di sana dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa mengasihi sesamanya, ia mengasihi Bapa. Barang siapa mencintai sesamanya, ia mencintai Bapa dan menghadirkan Bapa di dalam diri kita melalui perbuatan kasih kita. Pertanyaan yang patut kita refleksikan, sudahkah aku berbuat kasih? Sudah tuluskah aku mengasihi sesamaku?
Ataukah kasihku bermodus? Apakah kasihku supaya aku dipandang baik? Apakah kasihku supaya aku tidak dicercar begitu banyak pertanyaan? Apakah kasihku hanya karena ingin dilihat baik-baik saja oleh orang lain? Kasih yang dimaksud oleh Yesus mesti ditemukan di dalam proses penderitaan dan kita memenangkannya. Yesus menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Bapa, ketaatannya dengan memikul salib dan wafat di salib, hingga akhirnya Allah membangkitkan pada hari ketiga. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan katakan kita mengasihi kalau kita tidak mau berkorban, karena tidak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Kasih selalu menuntut pengorbanan, pengorbanan perhatian, pengorbanan kesukaan kita, hobi kita. Supaya apa? Supaya kita saling memahami satu dengan yang lain. Tetapi bukan berarti mengasihi mengubah jati diri kita. Karena kasih tidak mengubah jati diri kita, tetapi menjadikan kita menjadi lebih diri sendiri dan mengenal siapa diri kita dan sesama kita. Itulah kasih yang benar. Kasih yang benar tidak mengubah orang pada keburukan atau menghilangkan identitas dirinya. Tetapi kasih yang benar semakin membuat sesama kita, diri kita, mengenal siapa kita dan memuliakan Tuhan dengan mengikuti segala firman-Nya di dalam hidup kita. Kasih itu selalu berbuah kebaikan, karena kasih dihasilkan dari pengorbanan yang tulus dan bukan dari modus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, sehingga hari ini kasihlah yang menjadi dasar hidup kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, hidup akan menjadi bermakna ketika kita menikmati proses penderitaan yang kita lalui, karena cinta kita kepada sesama kita dan juga kepada Tuhan telah membuahkan sukacita ketika kita menang akan tantangan dan penderitaan yang kita lalui. Selamat beraktivitas dan jangan takut untuk tetap tinggal di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.